Selamat pagi, Shalom. Kita semua diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Dengan hati mengucap syukur di dalam hadiratnya, mari kita mau lebih lagi menyembah Tuhan sebab Tuhan Yesus baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dalam nama Yesus kami rindu untuk memberikan yang terbaik. Pujian penyembahan kami. Sungguh baik Tuhan Yesus. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Dengan namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan Kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. semua kemuliaan Kemuliaan dan keagungan tertuju tertuju padamu, padamu Tuhan dan Tuhan. Raja-Ku, Rajaku, segenap jiwa segenap jiwaku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Kami membawa hati kami untuk tetap mencintai Engkau dengan sepenuh hati. Biarlah tidak ada yang lain selain Engkau Yesus. Hanya Engkau, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami
dari kehadiran-Mu Tuhan. Sebab hanya di dalam kekuatan dan kemuliaan kami dapat dikuatkan. Engkau yang namanya ketika kami menerima segala kebaikan, Engkau yang terima pujian. Pujian dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Oh Yesus, kemuliaan, kemuliaan, Kau yang layak, Kau yang layak terima kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Engkau yang layak Tuhan untuk menerima segala pujian, penyembahan, penghormatan hanya bagi untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur ketika kita menyembah Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan yang penuh dengan kuasa. Hadirat Tuhan yang memberikan damai sejahtera, hadirat Tuhan yang memberikan kekuatan. Saudara, jangan ada pada kita ilah lain yang ada di dunia ini, sebab roh Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, diinginkannya dengan cemburu, saudara. Tuhan mau tidak ada nama lain, tidak ada pribadi lain yang ada dalam kehidupan kita. Ketika kita mau menyembah Tuhan, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sebab Tuhan mencari orang yang bersungguh-sungguh hati hanya kepada Tuhan. Tidak ada Allah lain dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mau hanya ada satu pribadi yang kita sembah, hanya ada satu pribadi yang kita tinggikan. Sebab Tuhan adalah Allah yang cemburu. Tuhan adalah pribadi yang cemburu. Tuhan tidak mau ada ilah lain di dalam kehidupan kita. Sebab ketika Tuhan ditinggikan, ketika Tuhan ditinggikan di dalam kehidupan kita, Dia tidak mau hati kita memiliki ruangan yang lain untuk diisi dengan ilah-ilah atau idol-idol atau Allah lain di dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan mau kita sepenuh hati untuk Tuhan. Sebab Tuhan menaruh rohnya di dalam kehidupan kita yang diinginkannya dengan cemburu. Artinya Tuhan tidak mau diduakan. Siapapun di dunia ini, manusia saja tidak mau diduakan. Apalagi Tuhan, pribadi yang hebat dan yang luar biasa. Tuhan semesta alam tidak menginginkan ada ilah lain di dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini kita akan renungkan dari Yohanes 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Jangan bangkitkan cemburu Tuhan. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan. Yohanes 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem, dan dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumahku, rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Saudara, umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Alkitab, kita jarang sekali membaca bahwa Yesus marah. Tapi ada satu peristiwa yang membuat Yesus itu marah sampai dia menjungkir balikan segala sesuatu yang ada di tempat itu. Dan tempat itu adalah bait Roh Kudus. Tempat itu adalah bait Allah. Tempat itu adalah bait suci. Tempat untuk beribadah. Saudara, yang Tuhan Yesus balikan itu adalah persembahan-persembahan dan korban-korban yang disiapkan untuk dibawa ke hadirat Tuhan. Yang dibawa untuk dibakar, untuk dijadikan sebuah persembahan, untuk sebuah penyembahan.
kepada Bapa di surga. Tapi satu hal di sini bahwa mata Tuhan seperti nyala api yang menghanguskan. Artinya dia tahu kedalaman hati dari orang-orang yang mempersiapkan persembahan ini. Korban-korban yang ada di depan bait suci, yang disiapkan di depan bait suci Tuhan. Tuhan tahu dengan nyala matanya yang seperti nyala api, matanya yang tajam, matanya yang menusuk sampai kedalaman hati manusia. Bahwa ini persembahan, bukan persembahan yang sejati. Dan persembahan ini ada di dalam bait suci, ada di dalam baitnya Tuhan. Itu membangkitkan cemburu daripada Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan di dalam ayat yang 16, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku itu menjadi tempat berjualan. Amin, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan di ayatnya yang lain, jangan engkau menjadikannya sarang penyamun. Yaitu di dalam Markus 11 ayat 15 sampai 18. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha untuk membinasakan dia. Sebab mereka takut kepadanya melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Yesus mengajar dengan otoritas yang membawa takjub orang banyak. Yesus memberikan pengajaran yang membuat orang terkagum akan dia, sehingga imam-imam dan ahli Taurat yang mendengar tentang peristiwa Yesus menjungkir balikan meja di bait Allah itu membuat mereka takjub, mereka gentar, dan mereka berniat untuk membinasakan dia. Karena Yesus melakukannya dengan penuh otoritas, saudara. Dia berkata, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Saudara yang diberkati, bait Roh Kudus adalah engkau dan saya. Bait Roh Kudus dan pada zaman akhir adalah engkau dan saya. Ketika seseorang membinasakan bait Roh Kudus, Tuhan juga akan membinasakan. Ketika kita mengotori bait Tuhan dengan berbagai-bagai macam hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan membinasakan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tidak menghendaki ada pencemaran di dalam baitnya Tuhan. Tuhan tidak menghendaki ada ilah lain di dalam baitnya Tuhan. Dikatakan bahwa rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, dan engkau menjadikannya sarang penyamun. Bait Roh Kudus adalah diri kita sendiri. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Bait Roh Kudus adalah diri kita sendiri. Sebab itu Tuhan tidak mau ada ilah lain di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang lain berkata seperti ini, saudara. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2 Korintus 11 ayat 2 berkata, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Yakobus 4 ayat 5 berkata, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Bahkan di dalam Keluaran 20 ayat 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara, Tuhan tidak menginginkan ada Allah lain di dalam kehidupan kita, sebab dia adalah Allah yang cemburu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu idol lain atau penyembahan lain di dalam kehidupanmu. Itu sebabnya kalau hidup kita dikuasai oleh okultisme, perdukunan, Tuhan tidak berkenan, dan itu merupakan kenajisan. Itu merupakan hal yang membuat Tuhan murka, saudara. Itu merupakan kenajisan dan kejijikan di hadapan Tuhan. Pada saat orang melakukan praktek okultisme, sebelum orang lahir baru, ada orang-orang yang melakukan okultisme. Tuhan tidak berkenan. Dan Tuhan rindu untuk melepaskan orang-orang yang terikat dengan okultisme. Sebab okultisme itu adalah penyembahan berhala. Dan penyembahan berhala, selain ada penyembahan kepada ilah-ilah lain, penyembahan secara spiritisme, sinkritisme, ataupun mistis,
Ada juga penyembahan-penyembahan yang modern. Penyembahan yang modern yaitu kita mengutamakan hal-hal yang lain, mengidolakan hal-hal yang lain itu melebihi atau mengidolakan hal-hal yang lain itu di luar Kristus. Contohnya mengidolakan hobi kita. Contohnya mengidolakan sosial media melampaui Tuhan. Contohnya mengidolakan manusia. Contohnya kita menghabiskan waktu kita melebihi apapun juga yang ada di dunia ini. Kita fokus dengan pekerjaan, itu merupakan sebuah penyembahan berhala. Dan Tuhan cemburu dengan hal itu. Bahkan ketika engkau melakukan hal-hal yang lain dan engkau tidak mengutamakan Tuhan, berarti kita sama dengan menduakan Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, Roh Kudus yang kita terima di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Artinya, saudara, ketika Tuhan menempatkan Roh Kudusnya di dalam kehidupan kita, dan kita menyimpang, hati kita berpaling dari Kristus, dia cemburu. Dan rohnya itu rasanya ingin diambilnya kembali. Pada saat diingininya dengan cemburu, apapun yang engkau lakukan, Tuhan tidak berkenan, saudara. Roh yang ditempatkan di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Artinya ketika roh yang ditempatkan di dalam diri kita diingininya dengan cemburu, Tuhan sebetulnya tidak mau kasih rohnya kepada orang yang menyia-nyiakan keberadaan Roh Kudusnya di dalam dirimu. Amin. Sekali lagi saya ulangi, Tuhan tidak mau menempatkan rohnya kepada orang yang menyia-nyiakan keberadaan Roh Kudus di dalam dirinya. Artinya begini, ketika Roh Kudus itu ditempatkan di dalam diri kita, Roh Kudus merupakan sebuah pribadi, seorang pribadi. Jadi ketika seorang pribadi itu dia tempatkan di dalam diri kita, otomatis pribadi yang ada di dalam kita, yaitu Tritunggal Allah yang Maha Kudus, Roh Kudus itu, Tuhan mau engkau berhubungan dengan Roh Kudus, berhubungan dengan Roh Kudus. Bukan Roh Kudus ada di dalam engkau, lalu engkau sibuk berpaling kepada orang lain. Seolah-olah Tuhan bertepuk sebelah tangan. Roh Kudus Tuhan tempatkan di dalam engkau sebagai parakletos, sebagai advokat di dalam kehidupanmu, dan engkau yang ada di sini harus bersekutu dengan Roh Kudus menjadi satu kesatuan. Sehingga ada penyembahan, ada doa, dan rumah bait suci itu akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi ketika Roh Kudus ditaruhkan di dalam diri kita, dan kita yang sedianya harusnya bersekutu dengan Roh Kudus, kita berpaling. Kita berpaling, dan kita berpaling sibuk dengan urusan-urusan pribadi, sibuk dengan dunia ini, sibuk dengan uang, sibuk dengan urusan-urusan perut. Dan roh yang Tuhan tempatkan di sini, Tuhan bilang dengan cemburu, lebih baik saya ambil kembali rohku. Itu yang dimaksudkan dengan kecemburuan. Tuhan menempatkan Roh Kudusnya di dalam baitnya untuk bersekutu dengan kita. Untuk kita berdoa, kita menjadi rumah doa. Tapi kalau roh yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, kita abaikan, kita sepelekan, kita tidak berkomunikasi, Tuhan tidak berkenan. Dan dengan cemburu Tuhan ingin, rasa-rasanya Tuhan ingin ambil kembali Roh Kudusnya. Tapi dia tidak mengambilnya. Karena dia berjanji tidak akan meninggalkan kita. Yang jadi persoalan, saudara-saudara bayangkan di dalam satu rumah tangga, ya, ada seseorang yang menikah, seorang pria meminang seorang wanita. Dipinangnya diambil dari rumah orang tua dari perempuan itu. Dipinangnya lalu dibawa ke rumahnya sendiri menjadi istrinya. Dengan rayuan maut, dengan rayuan pulau kelapa, istrinya ini dibawa ke rumahnya. Lalu mereka hidup sebagai sepasang suami istri. Dan istrinya yang dia pinang, yang dia minta untuk ada di dalam rumahnya, setiap hari ditinggalkannya. Karena dia sibuk dengan urusannya sendiri, dia sibuk dengan perkara-perkaranya sendiri. Sang pria ini tidak pernah membangun hubungan relationship dengan wanita yang dipinangnya ini. Dia senantiasa pergi, dia hanya pulang sekali-kali dan tidak berkomunikasi dengan wanita ini. Apa jadinya rumah tangga seperti ini, saudara? Ketika perempuan ini, wanita ini dipinang, dia ingin diperlakukan sebagai pasangannya. Dan pria ini ingin dijadikannya sebagai tempat curahan hatinya, tempat berkomunikasi, sehingga menjadi rumah tangga yang harmonis. Ini perumpamaan di mana ketika Roh Kudus kita undang masuk, Roh Kudus
Hadirlah di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kita nyanyikan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Roh Kudus berdiam di dalam diri kita, tapi kitanya pergi. Kitanya pergi keluar. Atau kita bawa segala macam benda-benda yang Tuhan bilang, kau jadikan rumah doaku menjadi sarang penyamun. Engkau bawa berhala-berhala lain di dalam rumah. Engkau bawa penyembahan yang lain. Engkau jadikan ini tempat penukar uang. Gereja Tuhan yang menjadikan gereja itu sebagai tempat untuk berjual beli, Tuhan tidak kehendaki. Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan dengan tegas berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan belajar 3 hal penting yang Tuhan tidak inginkan di dalam kehidupan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Terlihat yang pertama, jangan ada cinta akan dunia ini. Tuhan adalah Allah yang cemburu, Tuhan adalah roh yang ditempatkan di dalam diri kita, itu adalah roh yang diinginkannya dengan cemburu. Tuhan tidak mau ada Allah lain dalam kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan tidak mau cinta akan dunia, sebab cinta akan dunia itu menjauhkan kita dari Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 10, seseorang bernama Demas dikatakan begini, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Dalam Filemon 1 ayat 23 sampai 24, ada satu peristiwa yang menggambarkan bahwa Demas ini merupakan rekan sepelayanan, rekan sekerja dari Paulus. Firman Tuhan berkata dalam Filemon 1 ayat 23 sampai 24, salam kepadamu dari Epafras temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Awalnya Demas melayani bersama-sama dengan Paulus. Dan di dalam Kolose 4 ayat 14, salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Lukas adalah Rasul Kristus yang melayani Tuhan. Dan Demas adalah seseorang yang turut melayani bersama-sama. Tapi kita perhatikan di dalam ayat yang 2 Timotius 4 ayat 10. Demas yang tadinya setia dengan Tuhan, melayani dengan Tuhan. Mungkin ketika dia melayani itu juga bersama dengan rasul-rasul yang hebat, dia memberikan segala-galanya. Dia menginvestasikan kehidupannya, dia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi lihat di ayat ke-10 dari 2 Timotius 4, Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Cinta akan dunia menjauhkan kita dari Tuhan. Orang yang awalnya tadi dengan kasih mula-mula setia dengan Tuhan, orang yang awalnya tadinya setia dengan Tuhan, memberikan segala sesuatu untuk Tuhan. Tapi karena hatinya diisi oleh cinta yang lain, cinta akan dunia ini, cinta akan dunia ini banyak hal, saudara. Cinta akan harta, cinta akan gemerlapnya dunia ini, cinta akan hiburan-hiburan dunia, cinta akan kesenangan-kesenangan duniawi, kesenangan-kesenangan daging yang membuat kita tidak lagi memprioritaskan Tuhan. Ada banyak orang yang memulai dengan roh tetapi mengakhiri dengan daging. Ada banyak orang memulai pengiringannya dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka berpuasa 40 hari 40 malam itu tidak terasa, berjalan kaki hanya untuk memberitakan Injil, mengorbankan segala sesuatu, harta dan uang hanya untuk memberikan yang terbaik untuk melayani di pos-pos penginjilan, pos-pos PI, dan masuk ke pedalaman-pedalaman untuk melayani Tuhan. Tetapi sesuatu terjadi ketika dia bertemu dengan ketika dia bertemu dengan dunia ini, lalu dia mulai melupakan Tuhan, mulai melupakan pelayanan, mulai menjadi khilaf dan tidak lagi setia dengan Tuhan. Ada berapa banyak orang yang ada di dunia ini ketika dia mengawali dengan roh, tetapi dia akhirnya mengakhiri dengan daging karena dengan satu alasan, kesibukan. Kesibukan seperti apa kita tidak tahu. Meninggalkan Tuhan karena mencintai dunia ini. Mencintai dunia ini berbicara soal hal-hal yang secara kasat mata membuat kita sibuk dengan urusan-urusan keduniawian. Sibuk dengan urusan pekerjaan, sibuk dengan urusan kesibukan-kesibukan duniawi, sibuk dengan urusan hiburan-hiburan duniawi, sibuk dengan urusan hiburan-hiburan malam, sibuk dengan urusan godaan-godaan duniawi. Cinta akan dunia ini menjauhkan kita dari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan sangat murka ketika di bait Allah, ketika di bait suci,
para pedagang-pedagang yang mempersiapkan persembahan-persembahan berupa merpati, hewan, kurban, ada meja-meja penukar uang. Mereka dengan alasan untuk melayani Tuhan, dengan alasan untuk menukarkan korban untuk dipersembahkan kepada Tuhan, tapi hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, orang yang terlihat ada di dalam gereja, tetapi sesungguhnya hatinya cinta akan dunia ini, sesungguhnya hidupnya jauh dari Tuhan. Dan Tuhan dengan tajam, dia melihat dengan matanya yang tajam seperti nyala api. Tuhan tidak menghendaki ketika kita melayani Tuhan, tapi hati kita cinta akan dunia. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, datang cari Tuhan. Jangan kita tinggal di dunia ini, kita cinta akan dunia ini, dan kita sibuk mengejar harta duniawi. Ada orang yang sibuk dalam hidupnya mengejar harta warisan dari keluarganya, dan seolah-olah berpikir bahwa hidupnya akan hidup 1000 tahun lagi, dan sibuk mengurus urusan-urusan duniawi, sibuk mengurus harta duniawi, sehingga dia lupa untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ada orang yang sibuk mengurus sertifikat tanah karena mendapat warisan dari keluarganya. Ketika dia mendapatkan warisan dari keluarganya, dia menghalalkan segala macam cara untuk membuat sertifikat tanah ini menjadi hak miliknya. Sehingga akhirnya dia mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga dia mengabaikan nilai-nilai cinta akan Tuhan pada saat dia menghalalkan segala cara. Yang penting dia mendapatkan harta warisan ini. Yang penting dia mendapatkan segala sesuatu. Cinta akan dunia dan berpikir dia akan hidup 1000 tahun lagi. Saudara, hidup kita itu cuma hanya sekejap saja habis, hilang. Jadi kalau engkau hidup mempertaruhkan segala sesuatu untuk mengejar dunia ini dan berpikir bahwa uang adalah segala-galanya, harta adalah segala-galanya, cinta akan dunia itu akan menghanguskan kita. Cinta akan dunia akan menjauhkan kita dari Tuhan. Demas telah mencintai dunia ini dan otomatis orang yang cinta akan dunia otomatis akan meninggalkan Tuhan. Jadi jangan tanya kenapa kamu hari ini tidak lagi setia dengan Tuhan. Cinta akan dunia itu membuat hati berpaling. Kalau cinta itu Tuhan sediakan, itu ada kesetiaan. Kalau engkau cinta akan Tuhan, engkau otomatis akan meninggalkan segala sesuatu untuk mengejar Tuhan. Tapi kalau engkau mengejar sesuatu, otomatis engkau akan meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya cinta akan dunia menjauhkan kita dari Tuhan. Mari kita harus kembali. Jangan kita mencintai dunia ini melebihi cinta kita kepada Tuhan. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, cinta akan uang membuat iman jadi menyimpang. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yang kedua, cinta akan uang membuat iman kita jadi menyimpang. Cinta akan uang itu membuat iman kita menyerong. Karena cinta akan uang membuat kita bisa saja menghalalkan segala cara. Cinta akan uang membuat kita menyimpang dari iman kita yang sesungguhnya. Ada tawaran-tawaran yang menggoda sehingga kita mengambil resiko untuk menyimpang dari iman. Dengan cinta akan uang, kita menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Oleh karena cinta akan uang, kakak beradik bisa menjadi musuh. Karena rebutan harta, saudara. Karena cinta akan uang, orang bisa kepahitan karena hutang tidak dibayar, akhirnya kebencian terjadi. Akhirnya kemerosotan iman terjadi. Seseorang yang memikirkan uang melebihi cinta akan Tuhan, itu akan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kenapa? Orang bisa saja mengalami stres, depresi karena tidak punya uang. Orang bisa saja mengalami stres ketika dia memiliki segala sesuatu lalu tiba-tiba bangkrut. Hari-hari ini ekonomi dunia sedang goyang, saudara. Jadi ada banyak perusahaan-perusahaan yang sebelum masa pandemi itu bisa eksis, itu bisa bertahan. Ada banyak bisnis yang setelah pandemi itu menjadi kolaps.
Sehingga ada banyak orang yang tiba-tiba dia mengambil pinjaman di bank, tiba-tiba terlilit hutang dan tidak bisa dibayar, akhirnya stres, masuk rumah sakit, mengalami berbagai-bagai macam kekecewaan. Oleh karena cinta akan uang, beberapa orang karena memburu uang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ada orang yang sakit hati hanya gara-gara hutangnya tidak dibayar. Piutangnya tidak dibayar. Ada orang yang menjadi dendam, kepahitan karena merasa dirugikan oleh karena orang membawa lari uangnya, investasi uang yang dia dimiliki. Oleh karena uang, banyak orang menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Karena mereka berpikir bahwa uang adalah segalanya, dan ketika mereka kehilangan uang, kehilangan harta, mereka berpikir mereka telah kehilangan segala sesuatu. Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudara, saya mau bersaksi bahwa kami keluarga pernah mempercayakan keuangan kami kepada seseorang, dan seseorang itu tanpa diam-diam, tanpa memberitahukan kepada kami, dia memakai uang itu. Uangnya di dalam bilangan yang sangat besar, jumlahnya sangat besar. Dan dia menyalahgunakan kepercayaan kami. Dan ketika dia menyalahgunakan kepercayaan kami, Tuhan menguji hati kami, khususnya suami saya. Dengan berbagai macam proses, akhirnya dia nangis, dia curhat di depan kami. Saya minta ampun karena saya tidak melakukannya dengan sengaja. Tidak sengaja, saudara, tapi nominalnya luar biasa. Dan dengan dia pakai uang itu, saudara, dia datang minta ampun, menangis-menangis, dan dia serahkan rumahnya untuk menjadi pengganti hutang-hutangnya, dan dia berjanji akan mencicil dan lain sebagainya. Namun sesuatu terjadi di dalam hati kami, khususnya dalam hati suami saya. Dia katakan seperti ini dosa, apa yang kau lakukan ini dosa, tapi dengan keberadaanmu sebagai seorang yang janda, sudah ditinggal suami, engkau punya anak, saya kembalikan sertifikat rumahmu ini, pergi dan jangan berbuat dosa lagi, dan jangan lakukan lagi hal serupa itu, karena itu mencuri. Suami saya kembalikan itu sertifikat yang dia berikan kepada kita karena dia memakai uang kita. Dari sini kami belajar, saudara, ketika kita kehilangan sesuatu, ketika kehilangan uang, ketika kehilangan harta, Tuhan izinkan kami untuk melepaskan, lepaskan. Karena uang bukan segalanya. Kalau hari ini kami kehilangan uang yang begitu banyak itu, saudara, kami bersyukur kami masih bisa hidup, kami bersyukur kami masih punya sesuatu, tapi kamu, wanita itu yang memakai uang kami, kamu seorang janda, kamu kehilangan harga diri karena kamu memakai uang orang. Kamu tidak jujur, kamu berbuat dosa, dan bagaimana kamu bisa hidup dengan cara seperti itu? Menjadi pencuri. Kami menasihati dia, janganlah, kamu punya anak, buang itu sifat-sifat seperti itu. Saat ini kamu juga kesusahan, kesulitan, kami memutuskan untuk melepaskan hutangmu, ambil sertifikatmu, kami lepaskan pengampunan atasmu, pulang, jangan berbuat dosa lagi. Perempuan ini menangis, saudara. Secara manusia kami merasa, masa dia pakai uang itu, saudara. Tapi belas kasihan Tuhan menguasai hati kami sehingga kami melepaskan pengampunan. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Kami mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kami karena berkat Tuhan itu terlalu cukup untuk kami. Oleh karena berbagai kebutuhan, seseorang bisa menyimpang dari iman dan menjadi hamba uang. Tapi Tuhan ingatkan, jangan kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ujian ini akan terjadi ketika engkau diperhadapkan dengan uang. Apakah engkau akan bersikeras untuk menuntut orang yang berhutang kepadamu? Ketika seseorang berhutang kepadamu dan dia tidak membayar, disitulah ujian yang sesungguhnya.
cinta akan uang, atau belas kasihan Tuhan yang bekerja di dalam hidupmu. Makanya kalau tidak kuat iman, jangan meminjamkan uang, saudara. Lebih baik engkau berikan. Jangan kalau engkau tidak kuat iman, engkau berikan uang itu setelah mereka tidak kembalikan. Akhirnya engkau menjadi pahit. Lalu menyiksa dirimu dengan berbagai-bagai duka cita. Belajarlah untuk menjadi orang yang ikhlas. Kalaupun Tuhan percayakan uang di tanganmu, itu hanya sebuah kepercayaan. Karena harta itu sifatnya sementara, saudara. Kalau engkau pegang uang, hari ini ada, besok sudah tidak ada. Kalau engkau pegang uang, engkau pinjamkan ke orang, engkau harus melakukannya dengan iman dan belas kasihan. Supaya engkau bertindak hati-hati, jangan sampai engkau terseret dengan berbagai-bagai macam duka cita karena cinta akan uang. Engkau berikan hutang, ketika orang yang meminjam tidak membayar, engkau kecewa, engkau sakit hati, engkau dendam, kepahitan, akhirnya jadi penyakit. Jangan menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu apa yang ada padamu. Jadi orang yang meminjamkan uang harus berhikmat. Berilah sesuai dengan kapasitas imanmu, dan kalau Tuhan berfirman, miliki belas kasihan, lepaskan. Dan kalau engkau yang suka berhutang, bertobat. Mengapa? Karena utang bukan jalan keluar untuk menyelesaikan persoalanmu. Kalau engkau berhutang, engkau ingin berhutang, tapi orang yang engkau mau pinjam uang itu tidak memberikannya, jangan marah. Mengapa? Mungkin engkau bukan orang yang berperilaku takut akan Tuhan. Ada orang meminjam uang, ada orang memutuskan untuk berhutang karena dia tidak bijaksana di dalam kehidupannya. Ada orang memutuskan untuk berhutang karena dia betul-betul butuh dan dia punya komitmen untuk mengembalikan. Dan di sini Tuhan perhitungkan engkau sebagai orang yang penuh hikmat dan bijak kalau engkau berhutang oleh karena kebutuhan dan engkau mengembalikan. Tapi kalau engkau berhutang tidak niat untuk mengembalikan, engkau berhutang hanya untuk alasan untuk pemenuhan kebutuhan, lalu engkau berhutang untuk keperluan-keperluan konsumtif. Engkau berhutang untuk beli iPhone Pro Max 13, iPhone 14. Engkau berhutang kepada orang yang orang itu menjadi susah karenamu. Di sini juga engkau yang berhutang cinta akan uang. Membuat imanmu jadi menyimpang. Engkau menyusahkan orang lain. Baik yang berhutang maupun yang diutangi. Perhatikanlah imanmu. Jangan cinta akan uang sebab uang membuat iman jadi menyimpang. Ingat, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan berhutang karena konsumtif. Jangan berhutang karena tidak mau membayar. Jangan berhutang hanya karena berpikir, oh kalau saya pinjam uang sama dia, dia harus kasih dong. Kalau enggak berarti dia tidak ada belas kasihan. Jangan engkau mencobai Tuhan. Berarti hatimu dipenuhi dengan kejahatan. Karena engkau adalah seseorang yang mencintai uang dan mempergunakan segala cara untuk menghalalkan segala cara untuk kepentingan diri sendiri. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Orang yang belajar mencukupkan diri adalah orang yang dihormati Tuhan. Mengapa saudara? Karena orang yang belajar untuk mencukupkan diri, di sini dia belajar untuk memiliki iman, untuk menjaga kehidupannya. Itu sebabnya saya katakan, cinta akan uang membuat iman jadi menyimpang. Orang yang menjadi hamba uang tidak mau mencukupkan diri dengan apa yang ada, jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan dan duka cita. Orang yang mau belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu, mereka berhikmat dan Tuhan berkenan. Dan Allah berjanji karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jangan berhutang, tapi kalaupun harus berhutang, saudara, minta kasih karunia Tuhan dan kembalikan tepat pada waktunya. Tetapi kalaupun terjadi, engkau menjadi seseorang yang memiutangi orang dan orang itu tidak mengembalikan, lepaskan dan berikan tahun Yobel, tahun pelepasan. Engkau melakukan kehendak Tuhan saat engkau bertindak dengan penuh belas kasihan, sebab Tuhan akan menggantikan apa yang hilang daripadamu. Jadi saudara-saudara, hiduplah bijaksana. Jangan tidak mencukupkan diri dengan apa yang ada.
tapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cinta akan uang membuat iman jadi menyimpang. Oleh sebab itu, jangan cinta akan uang, tapi jagalah hati kita supaya mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Yang ketiga, saudara, kita akan belajar cinta akan kepentingan diri sendiri itu membinasakan. Filipi 3 ayat 18-19. Karena seperti yang telah kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Tuhan mereka ialah perut mereka. Artinya segala sesuatu yang menjadi kepentingan diri sendiri itu adalah yang menjadi Tuhan mereka. Artinya cinta akan kepentingan diri sendiri melebihi Tuhan. Itu akan membawa kita kepada jurang kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kepentingan diri mereka sendiri adalah segala-galanya. Ya, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Seteru salib Kristus bukan berarti orang itu adalah orang yang tidak harus menjadi orang-orang yang memang jauh dari Tuhan. Tapi orang yang hidup berseteru dengan Kristus itu adalah orang yang hidup dengan kedagingan. Itu menjadi seteru salib Kristus. Ketika Tuhan mereka hanyalah untuk kepentingan perut mereka semata-mata, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Kemudian mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Orang yang matanya tertuju kepada perkara duniawi, dia menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dia memiliki talenta, tapi tidak ada satupun talentanya dipersembahkan untuk Tuhan, seperti di dalam Matius 25. Ya, ia menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ia meninggalkan Tuhan. Ia tidak mau mengasihi dan melayani Tuhan. Ia punya talenta, tapi dikuburnya. Ia memiliki segala sesuatu, tapi tidak dipersembahkan untuk Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah kisah, ada Ananias dan Safira ketika mereka menjual harta mereka, menjual tanah dan ladang mereka. Lalu ketika Rasul Petrus menanyakan, apakah engkau menjual hartamu dengan harga segini, mereka berdusta di hadapan Tuhan. Dan pada saat itu Roh Kudus bekerja sangat kuat, Ananias rebah, Safira juga rebah, mati seketika itu juga. Cinta akan kepentingan diri sendiri, mereka berpikir kalau mereka mencintai diri sendiri, Tuhan tidak tahu. Ketika mereka mengutamakan diri sendiri, mereka menyimpan sesuatu untuk dirinya sendiri, mereka pikir Roh Kudus tidak akan peka. Saudara, Tuhan mengerti hari ini engkau seorang yang seperti apa. Engkau memprioritaskan Tuhan, engkau melakukan segala hartamu, memberikan segala hartamu untuk dirimu sendiri atau untuk Tuhan. Engkau punya harta, katakanlah engkau punya harta 10 juta. 1/10 dari hartamu itu 1 juta adalah milik Tuhan. Lalu 90% itu ada di bawah kekuasaanmu. Dan di bawah kekuasaanmu itu engkau pergunakan untuk dirimu sendiri, engkau tidak berikan untuk Tuhan. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dan persembahkanlah segala sesuatu yang menjadi haknya Tuhan. Cinta akan kepentingan diri sendiri berpikir bahwa Tuhan sudah mati untuk saya, berarti Tuhan melakukan segala-galanya untuk saya. Dan kita menjadi lupa untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kembalikan persembahan yang menjadi haknya Tuhan untuk dibawa ke rumah Tuhan. Untuk menjadi makanan dan menjadi makanan di rumahnya Tuhan. Dan kita harus mengembalikan kesehatan kita untuk melayani Tuhan. Kita harus kembalikan kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Kalau kita punya segala sesuatu 24 jam, kita bekerja 8 jam, kita tidur 8 jam kita senang-senang, saudara. Cinta akan kepentingan diri sendiri membinasakan. Kalaupun engkau makan hanya untuk kepentingan dirimu sendiri, satu saat nanti engkau bisa memuntahkan semua yang engkau makan itu, saudara. Jangan jadi orang Kristen Laodikia. Engkau tidak panas, engkau tidak dingin. Kalau engkau tidak panas, engkau tidak dingin, Tuhan akan memuntahkan. Kenapa? Tuhan menguji hati. Orang-orang yang mencintai dirinya sendiri, Tuhan tahu. Jadi setiap hari, saudara begini, kita kalau untuk mempersembahkan diri sungguh-sungguh dengan Tuhan, itu tidak mudah. Itu harus mengerahkan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita untuk mencari Tuhan. Tanpa kita sungguh-sungguh dengan Tuhan,
kita tidak akan dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk berdoa saja pada waktu pagi-pagi benar, orang itu butuh tekad, saudara. Nah, orang yang tidak butuh tekad, mencintai diri sendiri, Pak, bangun pagi langsung sibuk kerja. Bangun pagi langsung pikir apa yang kita mau baking hari ini. Bangun pagi langsung rencana A, B, C, D. Semua rencana sempurna di dalam perkara-perkara duniawi. Tapi kalau mau dibilang, kamu berdoa ya? Aduh, kita enggak tahu berdoa. Kamu berdoa ya? Aduh, kita enggak siap. Segala sesuatu untuk Tuhan enggak siap. Tapi kalau urusan duniawi cepat sekali. Kalau urusan memberi untuk perkara-perkara duniawi, kamu mau kemana? Liburan, kemana? Ke Turki. Berapa uang ke Turki? 20 juta. Hebat ya, 20 juta ada. Untuk persembahan ada. Aduh, kita kok lagi banyak pengeluaran ini. Kemana? Ke Turki. Cinta akan duniawi. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Ya, tidak menjudge mereka yang mau liburan kemana tidak menjudge. Tapi pikiran yang semata-mata tertuju kepada perkara duniawi tapi tidak memiliki waktu untuk Tuhan, saudara-saudara tanya sendirilah ke Tuhan. 24 jam mau berdoa dengan Tuhan, 24 jam itu kalau perpuluhan waktu itu 2,4 jam. Perpuluhan waktu saja tidak ada. Bahkan 5 menit untuk duduk di kaki Tuhan tidak ada. Itu cinta akan siapa, saudara? Mau duduk di kaki Tuhan 1 jam saja sehari. Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga selama 1 jam saja bersama dengan aku? Bahkan untuk meminta 1 jam saja kok Tuhan mesti ngemis. Tapi kalau perkara-perkara duniawi, mau latihan, mau nge-gym, berapa lama? 2 jam, aduh enggak terasa loh 2 jam saya nge-gym. Kalau dengan Tuhan, aduh sudah sefugado. Mau ibadah duduk di gereja cuma 1 minggu 1 kali beribadah di gereja. 2 jam molor menjadi 2 jam setengah. Sudah sibuk menghakimi pendeta yang ada khotbah di depan. Perhatikanlah cintamu, saudara. Aduh, saya kalau mau ke gereja ini, habis ini ada mau pengucapan di Minahasa. Saya harus cepat-cepat. Lama sekali ini pendeta ini kalau bicara. Lama sekali pendeta kalau bicara. Kalau bilang lama sekali ini khotbah ini mau bicara. Jangan keluar kata-kata daripadamu, lama sekali Tuhan mau jawab. Kita permintaan doa. Cinta akan kepentingan diri sendiri ketika orang memiliki segala sesuatu. Dia hanya memikirkan untuk diri sendiri dan tidak untuk Tuhan. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Hari ini adalah pengucapan untuk daerah Minahasa, Manado, dan di daerah-daerah tertentu di Sulawesi Utara. Pengucapan syukur. Tapi sibuk masak, sibuk bakar nasi jaha, so ndak sempat masuk gereja. Bersyukur di mana, saudara? Sibuk segala sesuatu untuk mempersiapkan makanan untuk saudara-saudara, mau bungkus dodol, mau bungkus makanan, mau bungkus segala macam makanan. Tapi ketika jam ibadah, aduh kita belum riki mandi, kenapa masih mau memasak lagi 2 pan stove, kalau enggak tuh tamu-tamu dari Minahasa Utara mau datang, soalnya enggak cukup waktu. Bersyukur ke Tuhan, tapi tidak mau datang ke Tuhan. Yang datang hanya mungkin uangmu, nasi jahamu yang bersyukur kepada Tuhan. Cinta akan kepentingan diri sendiri membinasakan. Catat ini saudara, nanti kita koreksi diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Sampai hari ini saya masih berjuang, Tuhan, ajar aku untuk mengutamakan Engkau di dalam kehidupan saya. Saudara ini berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, cinta akan kepentingan diri sendiri itu menghanguskan. Tapi cinta akan Tuhan membawa kita di dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menyerahkan kehidupan kita sepanjang hari ini. Kita berdoa agar kita menjadi pribadi yang mengutamakan Tuhan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, sebab Tuhan memiliki roh yang cemburu. Jangan cinta akan dunia ini seperti Demas, karena cinta akan dunia menjauhkan kita dari Tuhan. Jangan cinta akan uang, karena uang membuat iman jadi menyimpang, tetapi cukupkanlah diri dengan apa yang ada padamu. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah.
Tuhan pasti akan memelihara engkau. Tuhan tidak sekali-kali akan meninggalkan. Cinta akan kepentingan diri sendiri membinasakan. Ketika engkau memprioritaskan segala sesuatu untuk diri sendiri, tapi engkau lupa memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupanmu, jangan menyalahkan Tuhan lalu berkata, Tuhan tidak jawab doa saya. Mari saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan bangkitkan cemburu yang daripada Tuhan, tetapi datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan jadikanlah dia pribadi yang sungguh-sungguh menjadi pribadi yang engkau hormati, engkau kuduskan dalam hatimu, engkau sembah siang dan malam. Mari kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk berkat anugerah yang spesial yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, untuk kami selalu bersyukur. Kami mau menjalani hari ini dengan hati yang mencintai Tuhan. Jangan kami membangkitkan cemburu yang daripadamu, tetapi biarlah kami menjadi seperti sepasang suami istri ketika kami menghormati kehadiran Roh Kudus, supaya Engkau tidak mengingini roh yang ditempatkan dalam hati kami dengan cemburu. Engkau tidak menginginkan rohmu untuk Engkau ambil kembali, tetapi Engkau merindukan bahwa setiap hari ada persekutuan yang intim antara kami dengan Engkau, Tuhan. Allah Tritunggal Roh Kudus, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami selalu rindu untuk menyembah Engkau. Diberkatilah hati yang lapar dan haus akan Engkau. Diberkatilah setiap hati yang ingin mendekatkan diri untuk lebih lagi sungguh-sungguh beribadah dan melayani Engkau. Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita mau terus bersyukur kepada Tuhan. Bapa, kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Ada hati yang bersyukur saat kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Kami mau terus bersyukur Tuhan, kami yang sudah menerima Roh Kudus sebagai penolong dalam hidup kami. Ajar kami untuk tidak menyia-nyiakan hubungan pribadi dengan Tuhan. Ajar kami untuk tidak menyia-nyiakan keberadaan Roh Kudus. Jangan kami menduakan, jangan kami meninggalkan, jangan kami menyia-nyiakan kehadiran-Mu Tuhan. Biarlah kami mau selalu bersyukur. Engkau yang mau meninggalkan segala kekuasaan-Mu dan menjadi sama dengan manusia, dan menyerahkan hidup-Mu untuk kami dan pribadi-Mu Jangan biarkan kami menjadikan rumah doa kami menjadi sarang-Mu. Engkau Bapa-Ku yang setia. Ajar kami Tuhan cinta akan Engkau dengan sungguh-sungguh, setia dan taat kepadamu Tuhan. Menjadikan diri kami sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Biarlah Engkau memberkati setiap umat-Mu untuk mau datang dengan sungguh-sungguh lebih lagi memprioritaskan Tuhan, menghormati Tuhan, menguduskan Tuhan dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sambut berkat-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.